Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepami Aziz Ridwan Mubarok, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menempuh nilai tugas mata pelajaran manajemen perguruan tinggi. Prodi saya manajemen pendidikan Islam. Konsep dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam konsep dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, di sini saya akan membahas tentang pengertian pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang pertama, yang kedua, tujuan pendidikan tinggi, pembagian pendidikan tinggi, kegiatan perguruan tinggi, jenis-jenis perguruan tinggi, kepengurusan perguruan tinggi, landasan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Mungkin saya tidak akan banyak ya, mungkin 3 atau 4 yang saya akan bahas gitu. Karena kalau banyak nanti waktunya cukup banyak. Yang pertama tadi ada pengertian pendidikan tinggi. Apa itu pengertian pendidikan tinggi? Pengertian pendidikan tinggi pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Dan perguruan tinggi, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu wadahnya dan isinya adalah pendidikan tinggi. Itu kalau simpelnya ya. Yang kedua ada tujuan pendidikan tinggi. Apa itu tujuan pendidikan tinggi? Jadi suatu wadah atau suatu pendidikan pastilah mempunyai tujuan masing-masing. Tujuan pendidikan tinggi menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 6 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya hasanah ilmu, pengetahuan, teknologi dan kesenian. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Itulah tujuan pendidikan tinggi. Yang kedua, apa saja kegiatan perguruan tinggi itu? Yang pertama, kegiatan perguruan tinggi mencakup pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana pembelajarannya? Kegiatan perguruan tinggi itu yaitu kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik. Yang kedua, dalam penelitian, kegiatannya yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. Yang ketiga, dalam kegiatan perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatannya meliputi sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Itulah kegiatan perguruan tinggi. Apa jenis-jenis perguruan tinggi? Dan apa saja? Yang pertama ada akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas. Jadi jenis-jenis perguruan tinggi itu ada 5. Yang pertama akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, universitas. Apa itu akademi? Akademi adalah program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu.
politeknik adalah program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Sekolah tinggi, program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Institut, program pendidikan akademi dan atau profesi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Universitas, program pendidikan akademik dan profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana atau kesenian tertentu. Itulah jenis-jenis perguruan tinggi. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Jadi, peraturan dalam menyelenggarakan perguruan tinggi harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang tercantum dalam nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Jadi syaratnya yang pertama, masyarakat haruslah berbentuk yayasan, harus bentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang pertama ada swasta, ada negeri. Yang swasta universitas, yayasan. Yang kedua ada negeri. Negeri itu BUMN bersifat nirbala atau non-profit. Mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf khusus kepada dosen manajemen perguruan tinggi bila ada kesalahan atau tidak tepat hasil menerangkan saya. Mohon pembelajarannya dan saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.